potong siklusnya pada saat si nyamuk ini masih dalam bentuk telur atau pupa, itu kita bisa efektif efisien Pak. Yang bisa diberantas mungkin bisa ratusan, bisa ribuan. Tapi kalau fogging yang akan terberantas hanya nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa saja ada dengan catatan. Kalau kalau nyamuk dewasa ini di luar jam tertentu, dia sudah kemana-mana. Jadi fogging itu hanya efektif kalau dilaksanakan di jam sebelum ada angin. Kurang lebih sebelum ada angin, kurang lebih jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 8. Karena jam 8 sudah ada angin. Ya, tapi kalau dilaksanakan pagi, biasanya warga masyarakat itu nanti dulu, ini masih nyiapin sarapan, belum masak, masih ada bayi, masih ada binatang peliharaan, masih ada ini itu. Akhirnya fogging akhirnya dilaksanakan setelah jam 10. Itu menjadi tidak efektif. Dan yang terkena dampaknya bukan nyamuknya, karena nyamuknya sudah sembunyi, sudah kemana-mana. Yang ada adalah, kalau ada yang binatang kecoa. Yang ada justru yang kita takutkan adalah manusianya sendiri. Ada bayi, ada ibu hamil, ada lansia. Ini yang resiko, kelompok resiko yang harus kita lindungi. Karena efek samping fogging itu tidak kalah berbahayanya dibandingkan dengan kondisi DBD sendiri. DBD ini kan kondisinya akut Pak, cepat, ya, terjadinya cepat. Jadi kalau penderita DBD, kalau dia daya tahan tubuh si penderita itu bagus, biasanya kita lengah. Karena penyakit DBD itu bisa dibuatkan grafik. Grafiknya seperti punggung onta Pak. Dari tinggi turun, naik lagi. Di titik terendah kurang lebih itu di hari kelima. Itu yang kadang kita lengah. Jadi kalau ada anak yang panas, adem lagi, panas lagi, adem lagi, kita harus ingat di panas pertama kali si anak ini hari apa, tanggal berapa. Kalau sudah panas lebih dari 3 hari, sebaiknya, biarpun mungkin kadang ada ademnya, sebaiknya segera bawa ke puskesmas atau klinik terdekat. Kadang setelah 3 hari saja, pada saat di laboratorium kita lakukan pemeriksaan NS1, kadang hasilnya juga negatif palsu, seperti itu. Tapi kalau si anak atau penderita itu kondisi status kesehatannya tidak bagus, biasanya dia langsung ngedrop. Kita langsung waspada, ya kan? Ini kok anak sudah nggak mau makan, sudah lemes, nah itu kita waspada. Tapi kalau yang kondisi kesehatannya dia bagus, kadang si anak masih mau makan, masih bisa jalan kemana-mana, masih bisa main, masih bisa sekolah. Ini yang kadang kita menjadi lengah, itu Pak. Jadi untuk yang DBD, sebelum kita sampai ke fogging, kita harus tadi melakukan PSN terlebih dahulu dan dilaksanakan rutin. Dan kalau misalnya kita bertetanggaan dengan RW sebelah, misalnya RW kita sudah benar-benar rapi, bersih, indah, sehat, tapi RW sebelah kok kumuh, kotor, banyak barang-barang yang bisa menampung air bersih yang tidak dikelola, dalam arti tidak dimanfaatkan, tidak dikubur. Nah ini kita yang harus waspada. Karena nyamuk Aedes ini bisa terbang sampai dengan radius 200 meter. Kadang kita cari nih, ada laporan di RW, katakanlah RW 1 ada laporan DBD. Petugas kami turun untuk mengecek. Yang dicek apa? Kita mencari petugas warga yang panas lainnya. Ada nggak di sekitar situ yang panas? Ada nggak warga yang memang ternyata menderita DBD juga? Kemudian warga juga akan melihat, memeriksa jentik di rumah penderita sebagai fokusnya, 200 meter sekelilingnya kita periksa. Kadang kalau ternyata berbatasan tembok dengan RW sebelah, di RW yang bersangkutan si penderita sudah kita periksa, diukur bersih, nggak ada. Ternyata bisa jadi di sebalik tembok RW sebelah. Dan juga satu lagi uniknya bahwa DBD ini si nyamuk menggigit di saat kita sedang aktif.
kurang lebih pagi hari jam 9 jam 10 atau sore hari sekitar jam 4 jam 5, sehingga kadang kita tidak ada di tempat. Inilah yang kadang kita pada saat pemeriksaan juga kadang di mana ini digigitnya. Kalau anak-anak bisa jadi sedang sekolah, kalau bapak-bapak mungkin sedang bekerja, si ibu mungkin sedang belanja, atau mungkin berkunjung kemana, seperti itu. Jadi itulah untuk yang penyakit DBD ini unik sekali Pak, kompleks sekali. Bukan hanya bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya kasus ya, terjadinya penularan, kemudian bagaimana upaya kita, kemudian perjalanan penyakitnya. Nah inilah yang harus selalu kita pelajari bersama, kita telaah bersama, karena melibatkan manusia, melibatkan lingkungan, dan melibatkan siklus hidup si nyamuk sendiri. Jadi intinya adalah kita tidak boleh menyiapkan tempat perindukan nyamuk Aedes. Kok menyiapkan sih Bu? Itu jadi pertanyaan besar. Iya, karena bisa jadi kita sendiri yang malah justru menyiapkan tempat si nyamuk Aedes ini berada di wilayah kita, karena nyamuk ini spesifik sekali, dia tidak mau di tempat yang kotor, maunya di tempat air yang bersih, yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah, gitu. Kemudian spesifik dia menggigitnya punya jam makan. Kalau nyamuk lain, nyamuk bulek, dia rakus Pak, selama dia lapar, dia akan gigit terus ya. Tapi kalau Aedes, nyamuk Aedes dia punya jam makan. Kemudian juga yang beruntungnya mereka mempunyai bentuk yang spesifik, baik mulai dari telurnya, kemudian pupanya atau jentiknya, ya, maupun nyamuknya. Jadi kalau telurnya dia lebih kecil-kecil hitam ya. Kemudian untuk jentiknya, kalau disenterin, dia itu posisinya tegak lurus dengan permukaan air. Jadi dia tidak nempel di dinding wadah. Dia tegak lurus di permukaan air. Kemudian kalau bergerak dia tidak kemana-mana. Naik, turun, itu spesifik. Kemudian bentuk nyamuknya lebih kecil dan cantik Pak, nyamuknya itu. Karena kalau nyamuk lain, kalau nggak hitam, coklat, nggak ada variasi warnanya. Kalau nyamuk Aedes ini dia selang-seling, hitam putih, gitu Pak. Kemudian kalau menggigit, kalau nyamuk lain dia itu nungging ya. Iya. Kalau nyamuk Aedes itu berbeda. Sampai segitunya penelitian tentang nyamuk Aedes ini Pak. Jadi cukup panjang. Kemudian sebelum tadi kita fogging, begitu ada laporan warga yang menderita DBD, mohon kartu kewaspadaan dini yang diberikan oleh rumah sakit segera infokan ke puskesmas. Karena kartu ini dikirimnya ke dinas kesehatan Pak, nggak langsung ke puskesmas. Jadi dari rumah sakit kartu ini dikirim ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan baru dikirim ke puskesmas. Kadang ini terlambat kita untuk menindaklanjutin. Jadi begitu tahu ada warga yang DBD, silakan difoto atau dipastikan bahwa yang bersangkutan tersebut memang diagnosanya demam berdarah, segera laporkan ke puskesmas. Petugas puskesmas akan turun ke wilayah untuk itu tadi mencari warga panas lainnya, kemudian mencari jentik nyamuk yang ada di wilayah yang ada di sekitar warga, ya Pak. Kemudian akan melakukan analisa. Kalau memang syarat foggingnya itu terpenuhi, ada penderita DBD yang lainnya, atau ada penderita panas yang lainnya minimal itu 3, atau dari jumlah rumah yang diperiksa itu 5%-nya positif ada jentiknya, baru petugas akan melakukan fogging. Tapi kalau tidak, lingkungan bersih, karena itu tadi bisa
bisa didapat digigitnya itu dari tempat lain, kemudian tidak ada penderita panas yang lain, itu tidak akan dilakukan fogging. Karena efek samping fogging itu tadi tidak kalah berbahaya dari DBD sendiri. Minimalnya kalau fogging itu biasanya gatel-gatel atau sesak nafas. Minimalnya ya Pak. Kedepannya kalau terlalu sering terpapar itu kalau ibu hamil terjadi kerusakan kromosom sehingga nanti akan terjadi kecacatan pada bayinya. Kemudian biasanya kalau lagi fogging itu kan suka ya anak-anak itu ngekorin, ikutin, nggak pakai masker, seneng dia apalagi asap-asap. Tapi kalau anak laki-laki terlalu keseringan dia ngekorin petugas fogging, dia bisa jadi infertil. Tidak bisa mempunyai anak ke depannya gitu. Kemudian efek samping yang lainnya bisa jadi terjadi kanker, yaitu kanker kulit, kanker paru, atau kanker yang lainnya. Jadi ini sebagian efek samping fogging yang tidak kalah berbahaya. Memang tidak langsung dirasakan saat itu ya paling itu tadi Pak. Paling gatal-gatal, sesek, bisa jadi sampai muntah karena terlalu banyak menghirup asap fogging. Karena fogging itu adalah campuran dari obat kimiawi untuk memberantas nyamuk dan juga bensin dan solar. Ini semuanya ada efek sampingnya. Mungkin itu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke warga. Kalau Ibu kader, kalau misalnya nanti mau ada leafletnya baik. Mungkin nanti bisa dibagikan leaflet DBD. Sepertinya coba dilihat di Buddha. Kalau nanti ada leafletnya, boleh nanti kami bagikan sebagai bahan untuk nanti informasi atau penyuluhan kepada warga. Mungkin itu bisa yang kami sampaikan ya Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan warga sadar karena fogging ini, mohon maaf, nyun sewu, ini adalah kegiatan yang kadang suka dimanfaatkan untuk kegiatan politis. Iya, jadi kadang tidak ada kasus tapi dilakukan fogging. Iya, ada fogging tapi tidak memenuhi syarat fogging, sehingga yang terkena dampaknya bukan si nyamuk, tapi manusianya Pak. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Karena ini tadi Bu Camat juga sudah WA saya, mohon waktu untuk ditunggu.